Lina berada di balik pintu. Hanya ketika sepasang pria yang kuat memeluk pinggangnya, tubuhnya disengat seperti sengatan listrik, merasa kaget. Lina menyambut hangat cahaya yang jatuh dari liontin yang tergantung di langit-langit dan benar-benar melihat seorang pria yang sedang menatapnya. Dia ada di tempat tidur. Lina yang ketakutan berteriak di tempat. Bayangkan, di tengah malam dan masih di kamarnya sendiri ketika dia tiba-tiba terbangun dan melihat pria itu ada di tempat tidurnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Louis mengerutkan kening, membungkuk di atas telapak tangannya dan memegang bibir Lina. Matanya menatap Lina yang berada di bawah tubuhnya sendiri, seolah-olah dia sedang mengincar mangsanya. Begitu dia ditangkap olehnya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Louis berkata dengan berbahaya dan sombong, "Jika kamu ingin berteriak, bawa semua orang ke sini dan lihat dua pria dan wanita yang kesepian di tempat tidur. Maka teriaklah. Lebih baik untuk teriak lebih keras lagi. Kalau tidak, mereka tidak bisa mendengar." Setelah itu, Louis melepaskan tangannya dan memutuskan Lina tidak akan teriak. Ketika Louis berbicara, seperti sepanci air dingin dituangkan ke kepala Lina dan dia pun bangun. Dia tidak boleh membiarkan keluarga ini mengetahui bahwa Tuan Louis ada di tempat tidurnya. Kalau tidak, begitu mereka melihat pemandangan itu, dia tidak bisa membayangkannya. Selain itu, bahkan jika itu bukan kesalahannya, tetapi ibu mertuanya hanya akan menyalahkannya dan tidak akan membiarkan Lina. Oleh karena itu, Lina benar-benar tidak dapat berteriak. Namun, tubuhnya masih bergetar karena takut dan marah. Tangan pria itu di sisi otaknya menempatkannya di dada dan tempat tidurnya, sehingga dia tidak bisa melarikan diri kemanapun. Lina dengan waspada memandang Louis. "Bagaimana kamu bisa masuk? Aku mengunci pintu. Dan apa yang ingin kamu lakukan?" Louis berkata dengan jijik. "Tidak ada kunci di dunia yang bisa menghentikanku. Apalagi kuncimu yang rusak itu. Adapun mengapa aku datang, tentu saja datang kepadamu untuk bercinta." "Bercinta?" Kata ini menyengat hati Lina. "Kamu tidak tahu malu. Keluar!" Lina berkata dengan susah payah. Tapi detik berikutnya, Louis masih dengan mudah melepaskan piyamanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Karena Lina bertanya padanya di kamar mandi, dia ingat tubuhnya. Sepertinya tubuhnya masih memiliki kekuatan magis yang membuatnya ingin berlama-lama dan ingin melakukannya lagi. "Kamu bajingan, kamu jangan sentuh aku," ucap Lina. Kali ini tanpa lulu di depan pintu. Dia secara alami dapat berbicara. Tidak seperti malam di kamar mandi itu. Sedikit suara, sepatah kata tidak bisa mengatakan apapun. Takut akan didengar oleh Lulu. Louis sedang menggoda tubuhnya dan memperhatikan tubuhnya bergetar dengan jari-jarinya. "Lihat, kamu diam-diam mau. Mulut mengatakan menolak, tetapi tubuhmu telah menerimaku. Katakan padaku, apakah suamimu melakukan ini padamu?" Ketika dia berpikir bahwa dia telah menikah, dia telah disentuh sebelum suaminya menjadi orang yang sekarat. Hatinya seperti duri, dan itu tak tertahankan.
Lina marah dan malu. Dia dengan sengaja berbohong. Kamu bajingan. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan suamiku. Tubuhku ini miliknya. Dia 1000 kali lebih kuat dari kamu di tempat. Kelopak mata Louis langsung menyala dan dia merobek-robek piyama tipis itu yang dikenakan Lina dengan mudah. Dia seperti anak domba yang telah memudarkan rambut yang menutupi tubuh, memperlihatkan kulit putih dan lembut. Oh ya, apakah dia 1000 kali lebih baik dariku? Itu bagus, aku akan melakukannya. Biarkan kamu berpikir bahwa aku 10.000 kali lebih kuat darinya. Tampaknya tubuh wanita ini tidak hanya melupakan apa yang terjadi padanya dan dia pada malam 5 tahun yang lalu, tetapi juga lupa bahwa dia menjarahnya di kamar mandi siang hari itu. Lalu dia akan memberikan kesan yang lebih dalam lagi, 1 kali lebih dalam dari sebelumnya. Tangan Louis memeluknya erat-erat dan memeluknya lebih erat, tidak mengizinkannya untuk pergi, dan dia mulai menjarah tubuhnya dengan gila. Lina putus asa dan merasakan rasa sakit. Dia membenci pria. Dia berseru dan berkata, "Aku memandang rendahmu. Aku benci kamu. Kamu hanya memaksa seorang wanita. Apakah hanya ini keahlianmu?" Mata Louis bahkan lebih dingin dan gerakannya tidak berhenti. "Maksudmu, kecuali jika kamu secara sukarela membiarkan aku menidurimu? Sangat bagus. Maka ingat, suatu hari aku akan membuatmu bersedia membiarkan aku menginginkanmu." Lina yang memandang Louis dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Tidak akan." Seluruh malam disakiti, Lina lebih baik mati daripada hidup. Kesalahan apa yang telah dia buat sampai melihat iblis seperti itu? Pagi berikutnya, dia mengangkat dagunya, menciumnya, dan akhirnya menggigit. Mengulang lagi. Louis pun berkata, "Ingat, kamu adalah wanitaku. Tidak peduli dipaksa atau sendiri ingin aku menidurimu, kamu hanya bisa menjadi milikku." Lina sakit dan ada api di hatinya. Dia ingin menampar wajahnya. Tidak tahu malu, psikopat. Tapi dia itu adalah Tuan Louis. Jika dia memukulnya, dia tentu tidak akan dilepaskan. Oleh karena itu, Lina hanya bisa pasrah melihat pria yang tidak senonoh itu pergi. Begitu dia pergi, Lina segera berlari turun dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Bahkan jika air di kamar mandi hanya air dingin, air panas sudah lama rusak dan dia pun tidak peduli. Lina kembali dihangatkan dengan air lebih dari 10 kali. Dia memeluk dirinya sendiri dengan tangannya dan menangis di sana. Bagaimana dia bisa melarikan diri dan menghindari pria iblis itu? Siapa sebenarnya dia? Dengan sembarangan mempermainkan wanita. Jika bukan karena Lina harus tinggal di sini, dia pasti ingin membunuhnya. Di pagi hari, Lina ke dapur pribadi pelayan untuk memasak dan memasak mie sebagai sarapannya. Setelah selesai makan, Lina pergi ke kamar Lukas seperti biasa untuk menjaganya. Selain menyekat tubuhnya setiap hari, merawatnya menggunakan tabung perut untuk memasukkan makanan, Lina juga membaca buku untuknya. Katanya Lukas suka buku tentang liburan. Namun, saat dia bersiap untuk kembali ke kamar, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat adiknya, Lintang,
Alisnya tiba-tiba berkerut. "Hei, segera datang ke rumahku." "Ya, aku tahu." Setelah menutup telepon, Lina ada perasaan yang tidak terduga. Selama keluarga mencarinya, maka tidak ada akan hal yang baik. Dan jika bukan karena keluarga itu, bagaimana dia bisa jatuh ke keluarga Lu dan menggantikan Lintang menikahi Lukas?